Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan kita membahas tentang lembaga keuangan internasional. Nah, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 13 lembaga keuangan internasional itu apa saja, dan kemudian Ibu sudah menambahkan juga, yaitu selain Bank Dunia, ada IMF, ada IDB, ada Eropa Bank ya. Nah, itu di kelompok penyaji juga sudah menambahkan yang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan juga World Bank itu anggotanya siapa aja, kapan didirikannya, untuk apa. World Bank itu tugasnya apa, fungsinya apa, keanggotaannya apa, semua sudah dibahas oleh kelompok penyaji. Kemudian kegiatan Bank Dunia itu apa, kriteria peminjam dana dengan Bank Dunia itu apa, kemudian masuklah International Monetary Fund atau IMF. Di sini juga dijelaskan tujuan utamanya apa, kemudian masuk IDB ya, IDB atau Pembangunan Bank Asia, kemudian fungsinya apa, tujuannya apa, keanggotaannya apa, aktivitasnya apa. Masuk Eropa Bank. Eropa Bank itu adalah bank komersial. Nah, di sini bunga depositonya bisa tinggi, pinjaman juga bunga tidak tinggi karena dia tadi ada keistimewaannya, yaitu ada requirement. Jadi tidak ada cadangan likuiditas untuk bank tersebut. Ya, oke, itu saja tadi. Kami persilakan seperti biasa kelompok penyaji presentasi dan kemudian di-share di YouTube. Kemudian teman-teman yang lain melihat, jangan lupa di-like ya. Kasihan teman-teman udah buat capek-capek nggak di-like, dipijit aja, klik gitu ya. Bahkan di kelompok lain tuh langsung buat pertanyaan di situ. Nah, nanti begitu presentasi dia udah ngumpulin pertanyaan, nggak tahu di kelompok mana ya, ini atau manajemen risiko atau evaluasi. Karena ada 3 yang pakai acara kayak gitu. Baik, kita persilakan untuk kelompok yang bertanya ya, untuk tanya jawab kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Lembaga Keuangan Internasional dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Kori Yohana. Boleh di next. Oke, perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 13, ada Alicia Megawati, Muhammad Rohadi, saya sendiri, dan Mishkatul Adawiyah. Boleh di next. Lembaga Keuangan Internasional. Lembaga Keuangan Internasional adalah lembaga keuangan yang telah ditetapkan oleh lebih dari satu negara dan merupakan subjek hukum internasional. Di mana menurut Kashmir tahun 2001 dalam bukunya halaman 329, Lembaga Keuangan Internasional didirikan untuk menangani masalah-masalah keuangan yang bersifat internasional, baik itu berupa bantuan pinjaman maupun bantuan lainnya. Di mana banyak lembaga keuangan internasional juga yang menangani masalah keuangan atau perekonomian suatu negara. Salah satu negara yang memanfaatkan fungsi dari lembaga keuangan internasional, salah satunya adalah Indonesia. Bagi Indonesia, World Bank, International Monetary Fund atau IMF, Asian Development Bank atau ADB, dan Islamic Development Bank atau IDB.
secara langsung akan mempengaruhi dan dipengaruhi sendiri oleh operasional perbankan dalam negeri. Namun dampaknya sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the World Bank. Pengertiannya adalah Bank Dunia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman ke negara-negara berkembang untuk program modal. The World Bank berfungsi sebagai pengentas kemiskinan khususnya di negara-negara berkembang dan negara dunia ketiga. Kemudian ada faktor kunci dari Bank Dunia, yaitu membangun kapasitas, infrastruktur penciptaan, pengembangan sistem keuangan, memerangi korupsi, dan penelitian, konsultasi, dan pelatihan. Kemudian peran Bank Dunia bagi Indonesia, yaitu sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia pada saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto. CGI membantu pemerintahan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman uang serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang IMF. Pengertiannya, IMF sendiri adalah kepanjangan dari International Monetary Fund. Merupakan organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. IMF memiliki peran untuk membantu negara yang mengalami kesulitan yang serius dan memiliki fungsi yaitu pemantauan, peminjaman, dan bantuan teknis dan juga pelatihan. IMF mempunyai tujuan untuk keseimbangan neraca perdagangan dan kestabilitas nilai tukar. Selanjutnya ada jenis pinjaman dari IMF, yaitu ada Standby Arrangement, Extended Fund Facility, Structural Adjustment Facility, dan juga Ancient Structural Adjustment Fund. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan World Bank dan juga IMF. World Bank merupakan lembaga yang memberi pinjaman hanya ke negara berkembang dan transisi. Fokus IMF ini, fokus World Bank ini terhadap isu jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi yang menekan kemiskinan, dan juga fokus pada sektor tertentu, yaitu meliputi proyek pembangunan dan isu kebijakan. Sedangkan IMF ditujukan untuk semua negara, baik negara maju, negara berkembang, dan negara miskin. Fokus pada isu jangka pendek, memberikan bantuan terhadap masalah neraca, pembayaran, dan cadangan devisa. IMF juga fokus pada isu makroekonomi dan kebijakan sektor keuangan negara-negara dunia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Misi Katul. Baik, selanjutnya ada Asian Development Bank atau ADB. Nah, pengertiannya yaitu adalah Asian Development Bank adalah sebuah institusi finansial pembangunan multilateral didedikasikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia Pasifik. Bank ini didirikan pada tahun 1966 dengan 31 negara anggota dan kini telah berkembang menjadi 63 negara. Selanjutnya ada fungsi Asian Development Bank atau ADB, yaitu menyokong investasi modal pemerintahan maupun swasta di wilayah Asia untuk tujuan-tujuan pembangunan. Selanjutnya memanfaatkan sumber-sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan dan memprioritaskan wilayah dan subwilayah Asia. Dan yang terakhir adalah memenuhi permintaan negara-negara anggotanya untuk membantu mereka dalam mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dan rencana pembangunan. Lalu tujuan Asian Development Bank yaitu adalah memberikan pinjaman dan melakukan investasi modal untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial negara berkembang, memberikan bantuan teknis dalam rangka persiapan dan pelaksanaan proyek pembangunan, mempromosikan investasi untuk sektor publik dan swasta untuk tujuan pembangunan, dan yang terakhir membuat tanggapan terhadap permintaan tenaga teknik dari negara anggota dalam rangka koordinasi, perencanaan, dan penyusunan kebijakan. Lalu ada peran ASEAN Development Bank, yaitu memberikan fasilitas pinjaman dan macam-macam pembiayaan yang diberikan. Selanjutnya ada Islamic Development Bank. Pengertian dari Islamic Development Bank atau IDB
atau Bank Pembangunan Islami merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 oleh Organisasi Konferensi Islam atau OKI untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip Islami atau syariah. Lalu ada fungsi dan tujuan dari IDB, yaitu adalah memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial, mendirikan dan mengorasikan dana khusus untuk tujuan tertentu, menerima dana dan memobilisasi dana tersebut berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel, lalu promosi barang-barang ke luar negeri, terutama barang-barang modal di negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan untuk personil yang terlibat dalam kegiatan pembangunan negara-negara Muslim. Dan tujuannya yaitu mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Muslim baik secara perorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu hukum Islam. Selanjutnya ada prinsip operasional IDB, yaitu IDB menjadi khalifah pembangunan berdasarkan landasan Islam. IDB proaktif, IDB selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerjasama dan menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya terjadi program. Lalu IDB berkonsultasi dan intens kepada setiap stakeholders dalam setiap program yang diajukan. Fokus kerjasama IDB yaitu adalah pembangunan manusia, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, kerjasama perdagangan antara negara anggota, pembangunan sektor swasta, dan kajian dan pengembangan ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam. Serta ada pun peranan IDB yaitu pinjaman pembiayaan, sewa kontrak, penjualan angsuran, pengikutsertaan berkeadilan bagi hasil, istisna'a, bantuan-bantuan teknis, pembiayaan pembangunan sumber daya manusia, dan penelitian serta pelatihan. Oke, kesimpulan yang dapat diambil dari lembaga keuangan internasional, dari pembahasan yang sudah jelaskan, dari bab pendahuluan sampai dengan isinya dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga keuangan internasional yang ada berfungsi untuk membantu masalah-masalah keuangan yang terjadi pada negara-negara. Meskipun lembaga keuangan internasional sendiri ada beberapa macam jenis, akan tetapi jika dilihat dari tujuan dan fungsinya tiap-tiap lembaga keuangan tersebut berbeda satu sama dengan lainnya. Lembaga keuangan internasional terdiri dari IMF, World Bank, ADB, dan ADB. Keempat lembaga tersebut memiliki tugas dan tujuan membantu masalah finansial dari setiap negara di dunia. Akan tetapi, masing-masing keempat lembaga tersebut ini berbeda cara dalam menangani finansial tersebut dan kepada tiap-tiap negara juga. Contohnya IMF, yaitu membantu menstabilkan masalah finansial negara dengan memberikan pinjaman kepada negara-negara miskin. Sekian dari kelompok kami. Jika ada terdapat kesalahan kata dalam menyampaikan presentasi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin termin 1 dibuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Ini ada Farhan Taruna, ada tua banget ya. Farhan. Mana si Farhan tadi? Oke, mungkin Dika tadi udah resan. Ya, halo kelompok 13. Saya mau nanya ya. Boleh kan? Silakan. Kan kalian lagi ada Bank Dunia nih ya, materi Bank Dunia. Nah, peran Bank Dunia buat Indonesia tuh apa sih sebenarnya? Itu pertanyaannya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bisa dilanjut untuk pertanyaan berikutnya.
Oke, izin masuk. Boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Fatmedila dari kelompok 1, izin bertanya. Kira-kira apa aja sih syarat untuk menjadi anggota di World Bank itu? Karena kan mungkin barangkali nih dari kita ada yang tertarik gitu untuk bekerja di situ. Kira-kira syaratnya itu apa aja? Terima kasih. Ya, teman-teman, satu pertanyaan lagi untuk Termin 1. Tuh Farhan mau nanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Ya, Jadi saya ingin bertanya nih. berisik nih. Jadi tuh pada World Bank atau Bank Dunia tentunya ada kegiatan seperti kayak pinjaman. Bagaimana bank yang kita ketahui? Apa saja kriteria pinjaman pada World Bank? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin kami kelompok 13 diskusi sebentar ya, Ibu. Oke, Ibu, saya izin menjawab pertanyaan Dika yang mana menurut kalian peran Bank Dunia itu terhadap Indonesia. Oke, Bank Dunia sendiri mulai berperan sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi Indonesia saat awal masa pemerintahan Presiden Soeharto, yaitu sekitar tahun 1968, di mana peran Bank Dunia itu terlihat dari kinerjanya dalam menjalankan tugas di Indonesia, di mana beberapa hal yang menjadi tugas Bank Dunia untuk Indonesia pada saat itu antara lain yaitu memimpin forum CGI atau Consultative Group Meeting on Indonesia, di mana dengan beranggotakan 33 negara dan lembaga-lembaga donor yang dikoordinasikan oleh Bank Dunia, di mana Consultative Group Meeting on Indonesia sendiri membantu pembangunan di Indonesia dengan cara memberikan pinjaman, uang, serta bantuan teknik untuk menciptakan aturan-aturan pasar dan aktivitas ekonomi liberal, di mana dalam hal ini Bank Dunia bertugas menciptakan pasar yang kuat bagi kepentingan negara-negara dan lembaga donor. Selain itu juga tugas berikutnya yaitu Bank Dunia adalah menyediakan hutang dalam jumlah besar dan bekerja sama dengan Jepang dan ADB atau Asian Development Bank. Sebelum memberikan pinjaman, Bank Dunia juga menjajaki Indonesia dengan memberikan bantuan teknis untuk identifikasi kebijakan makroekonomi dan kebijakan sektoral yang diperlukan dan kebutuhan pendanaan saat kritis. Mungkin seperti itu jawabannya. Rifki, bagaimana? Apakah sudah terjawab? Iya, Rohadi udah ngerti. Terima kasih ya. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya tadi Silva bertanya nih, adakah syarat untuk menjadi anggota World Bank gitu? Terus syaratnya apa aja nih? Tentunya ada dong Silva untuk menjadi anggota dari World Bank. Nah,
seluruh kekuasaan World Bank itu kan berada di bawah Dewan Komisioner International Monetary Fund, yang seperti organisasi internasional yang bertanggung jawab di dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Nah, kalau tadi syaratnya sudah dipenuhi gitu, nah baru bisa dipertimbangkan gitu negara tersebut menjadi anggota dari World Bank. Apakah pertanyaannya sudah terjawab nih, Silva? Oke, terima kasih sih Kak, sudah terjawab. Oke, sama-sama. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan Akmal Taruna. Pertanyaannya tadi, pada World Bank atau Bank Dunia tentunya ada kegiatan peminjaman seperti yang kita ketahui. Nah, apa aja sih kriteria peminjaman yang dimiliki oleh World Bank? Nah, kriteria yang pertama itu pemberian yang diberikan adalah proyek khusus tertentu di negara anggota atau wilayah yang diawasi oleh negara anggota. Kriteria kedua, proyek layak didanai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi negara. Yang ketiga, proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah pelaksanaan. Kriteria keempat, World Bank yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Kriteria yang kelima, untuk proyek non-pemerintah, maka harus ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa peminjam akan melunasi pinjaman tersebut dan tidak menjadi beban bagi perekonomian negara peminjam. Dan kriteria yang terakhir, pinjaman yang diberikan oleh World Bank umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang diusulkan dalam valuta asing. Nah, dalam hal tertentu juga dalam mata uang lokal negara yang bersangkutan. Seperti itu, apa sudah terjawab, Saudara Farhan? Iya, terima kasih sudah terjawab. Oke, sama-sama. Oke, karena tadi termin 1 sudah terjawab semua, mungkin langsung dibuka saja termin kedua untuk 3 orang penanya, dipersilakan. Oke, Nafiza boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nafiza, izin bertanya kepada kelompok 13, apa aja sih syarat jika kita ingin melakukan pinjaman di International Monetary Fund? Mungkin segitu aja, terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin bisa dilanjut untuk termin kedua penanya selanjutnya. Suaranya tabrakan nggak? Masuk kok, Iman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman dari kelompok 10, kalau nggak salah, lupa. Terus pertanyaannya, kan kalian kan memaparkan visi IDB ya. Bagaimana sih IDB itu bisa melakukan realisasi untuk mengoptimalkan visi misi yang telah dipaparkan tadi, itu paparkan di presentasi itu. Bertiga. Iya, bisa dipahamin. Oke, terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk penanya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuliani. Saya ingin bertanya nih, apakah karakteristik IDB yang membedakan dengan bank internasional lainnya? Terima kasih.
Oke, sama-sama Rizka. Mungkin kita diskusi dulu sebentar lagi. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Nafiza yang dimana itu syarat jika ingin meminjam dana di IMF atau International Monetary Fund, yang dimana macam-macam peminjamannya itu di IMF ada 4. Yang pertama itu ada SBA atau Standby Arrangement, yang dimana pinjamannya itu jangka pendek itu sekitar 1 sampai 2 tahun. Lalu ada EFF yaitu Extended Fund Facility, di mana pinjaman jangka menengah dengan jangka waktunya itu 3 tahun dengan peninjauan sasaran setiap tahunnya. Lalu yang ketiga ada SAF yaitu Structural Adjustment Facility, ya di mana pinjamannya ini jangka menengah dengan konsensi tertentu selama 3 tahun bagi negara-negara yang berpendapatan rendah. Lalu yang keempat ada ESAF yaitu Exchange Structural Adjustment Fund, yang dimana mirip dengan SAF tapi berbeda dengan cakupannya dan rentang persyaratannya. Di mana syarat dalam jangka pendek sendiri itu yang pertama ada devaluasi nilai tukar uang, yaitu penurunan nilai uang yang dilakukan sengaja terhadap uang luar negeri ataupun terhadap emas, misalnya untuk memperbaiki perekonomian suatu negara. Yang kedua itu ada unifikasi, yang ketiga itu ada peniadaan kontrol uang, lalu liberalisasi harga, lalu ada peniadaan subsidi dan kontrol, dan yang terakhir ada pengetatan anggaran. Lalu dalam syarat untuk jangka panjang sendiri yaitu yang pertama ada liberalisasi perdagangan dengan mengurangi dan peniadaan kuota impor dan tarif, lalu deregulasi sektor perbankan sebagai program penyesuaian sektor keuangan, lalu ada privatisasi yaitu perusahaan milik negara, yang selanjutnya ada privatisasi lahan pertanian yang mendorong agribisnis, lalu terdapat reformasi pajak untuk memperkenalkan atau meningkatkan pajak tak langsung. Selanjutnya ada mengelola kemiskinan, di mana melalui penciptaan sasaran dana sosial. Yang terakhir ada pemerintahan yang baik. Di mana IMF sendiri atau International Monetary Fund memberikan dukungan keuangan untuk kebutuhan neraca pembayaran atas permintaan negara-negara anggota, di mana tidak seperti Bank Pembangunan, IMF sendiri tidak memberikan peminjaman untuk proyek-proyek tertentu. Dalam menanggapi permintaan, seperti tim staf IMF mengadakan diskusi dengan pemerintah untuk menilai situasi ekonomi dan keuangan dan ukuran kebutuhan pembiayaan pembiayaan negara tersebut secara keseluruhan dan menyepakati respon dengan kebijakan yang tepat. Dan biasanya juga pemerintah suatu negara dan IMF itu harus sepakat terhadap suatu program kebijakan ekonomi yang sebelum di IMF mengucurkan pinjaman kepada negara tersebut, dengan komitmen suatu negara untuk melakukan tindakan kebijakan tertentu yang dikenal dengan persyaratan kebijakan atau policy conditionality. Pada umumnya merupakan bagian yang sangat penting dari pemberian pinjaman IMF. Selanjutnya, program kebijakan ini yang mendasari pengaturan yang umumnya disampaikan kepada Dewan Eksekutif IMF dalam suatu letter of intent dan dirinci lebih lanjut dalam suatu nota kesepahaman atau memorandum of understanding.
Mungkin seperti itu jawabannya dari Nafizah. Apakah dapat dimengerti? Sudah cukup jelas. Makasih Rohadi, makasih kelompok 13. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Fatur Rahman. Tentunya untuk mencapai sebuah visi, sebuah organisasi atau instansi akan melaksanakan misi dan kegiatan kerjanya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, untuk mengoptimalkan pelaksanaan visi tersebut, IDB mengadopsi 9 agenda berikut. Yang pertama itu ada reformasi IDB. Yang kedua, pemberantasan kemiskinan. Ketiga, mempromosikan kesehatan. Keempat, mendorong pendidikan untuk semua kalangan. Yang kelima, mensejahterakan masyarakat. Yang keenam, memperkuat persaudaraan Islam. Yang ketujuh, memperluas industri dan sistem keuangan Islam. Yang selanjutnya, memfasilitasi hubungan antar negara anggota maupun negara lainnya. Dan yang terakhir, memperbaiki citra Islam. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Fatur? Oh iya, oke. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ica mengenai apa aja sih karakteristik IDB yang membedakan dengan bank internasional lainnya gitu ya. Nah, IDB ini atau Islamic Development Bank tentunya berbeda dengan bank internasional lainnya. Yang pertama yaitu memakai sistem syariah, lalu biaya pinjamannya hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik atau digunakan. Selanjutnya tidak dapat front end fee atau uang muka dan komitmen fee. Dan selanjutnya adalah terdapat rabat jika membayar tepat waktu. Rabat itu adalah potongan gitu. Apakah Ica gimana, sudah terjawab pertanyaannya? Terjawab, terima kasih. Baik, sama-sama. Oke, teman-teman semua, mungkin tadi termin 2 udah dibuka, mungkin bisa dilanjut nih untuk termin 3, untuk 3 orang penanya. Dipersilakan. Oke, Zaidan boleh. Saya Zaidan izin bertanya kepada kelompok 13. Pertanyaannya itu, apakah dalam pelaksanaan kegiatannya IDB memiliki prinsip operasional? Jika ada, apa saja prinsip tersebut? Itu aja, terima kasih. Oke, mungkin Mayang boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Mengnur Priani dari kelompok 10. Izin bertanya pada kelompok 13, pertanyaannya itu, apa sajakah peran serta macam pembiayaan yang diberikan oleh ADB? Terima kasih. Oke, Yazid boleh. Perkenalkan, saya Yazid Novel, ingin bertanya, kan kelompok kalian membahas tentang The World Bank, terus ada ISDB sama ADB. Saya ingin bertanya tentang ADB-nya, Asian Development Bank. Itu gimana sih, syarat apa saja gitu yang harus kita penuhi buat bergabung dengan ADB? Terima kasih. Oke, mungkin kita diskusi dulu ya Bu Kori. Sebentar.
Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Zaidan, di mana tadi menanyakan mengenai prinsip-prinsip yang ada di internet Islamic Development Bank, di mana prinsip dalam operasional kegiatan IDB sendiri mempunyai prinsip ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu tentunya prinsip menggunakan prinsip syariah atau Islami, di mana prinsip ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat muslim di negara bukan anggota. Lalu terdapat prinsip Islamic Development Bank yang proaktif. Lalu yang ketiga ada Islamic Development Bank yang selalu menjaga hubungan dan berusaha untuk meningkatkan kerjasama. Lalu yang keempat ada Islamic Development Bank yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program. Yang terakhir ada Islamic Development Bank yang selalu berkonsultasi dan intens kepada setiap stakeholder atau pemangku kepentingan dalam setiap program yang diajukan. Seperti itu. Dan apakah sudah terjawab? Sudah, Rahadi. Terima kasih banyak. Sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Maya Nurapriani. Apa sajakah peran serta macam pembiayaan yang diberikan oleh EDB? Peran EDB atau Bank Pembangunan Asia yaitu memberikan fasilitas pinjaman. Nah, kegiatan penyaluran dana EDB ini terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu pemberian fasilitas peminjam yang bisa dilaksanakan dan pemberian fasilitas khusus. Sumber dana dari kegiatan pemberian pinjaman yang umum dilaksanakan berasal dari sumber dana pinjaman yang diperoleh dari pihak luar atau modal sendiri yang ditujukan untuk menutupi kebutuhan negara-negara anggota dalam melaksanakan proyek-proyek tertentu sesuai dengan jenis mata uang yang diperlukan. Kemudian macam-macam pembiayaan yang diberikan itu yang pertama memberikan pinjaman. Dengan memberikan pinjaman baik sebagai pemberi pinjaman satu-satunya maupun bersama-sama dengan pemilik dana lainnya dilaksanakan oleh EDB dengan cara-cara berikut, yaitu dengan memberikan pinjaman sebagian dalam mata uang lokal dan sebagian lagi dalam mata uang asing agar kebutuhan biaya proyek-proyek dalam mata uang yang bersangkutan bisa dipenuhi. Atau dengan memberikan fasilitas untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran lokal suatu proyek yang dapat dilakukan dengan menyediakan mata uang lokal tanpa harus menjual cadangan emas atau devisa negara yang bersangkutan. Nah, dalam suatu masalah khusus yang menurut opini EDB suatu proyek dapat menyebabkan tekanan pada kondisi neraca pembayaran suatu negara dari tempat proyek tersebut dilaksanakan, maka EDB dapat memberikan pinjaman dalam bentuk mata uang lainnya. Jumlah pembiayaan yang dijamin oleh EDB bertujuan untuk tidak boleh melebihi porsi yang wajar dari total pengeluaran lokal dan boleh dilakukan oleh negara peminjam. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Mayang? Sudah jelas, Cia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya tadi Yazid bertanya mengenai syarat apa sajakah untuk bergabung di keanggotaan ADB atau Asian Development Bank. Nah, jadi Yazid keanggotaan ADB itu terbuka untuk yang pertama itu ada anggota-anggota IKV atau Economic Commission for Asia and the Far East atau Komisi Ekonomi untuk Asia dan Timur yang Jauh gitu. Dan yang kedua ada negara-negara di wilayah Asia dan NSB atau National Socialist B-Wing di luar wilayah Asia yang menjadi anggota PBB atau anggota dari Badan PBB. Nah, pendaftaran anggota mensyaratkan pungutan suara paling sedikit 2/3 anggota Dewan Komisaris yang mewakili tidak kurang dari 3/4 total suara yang diberikan anggota. Dan bantuan ADB juga berperan sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan di samping sumber lainnya berupa tabungan pemerintah, tabungan masyarakat, dan investasi modal asing, serta sumber di dalam negeri lainnya.
Dan sejalan dengan itu juga nih, si ADB ini digunakan sebagai pelengkap dari keseluruhan pembiayaan pembangunan nasional yang pemanfaatannya sebagian besar untuk membiayai pembangunan proyek-proyek prasarana, sarana, dan proyek lain yang produktif dan sesuai dengan pentahapan pembangunan dalam pembangunan 5 tahun atau pelita, baik yang bersifat proyek fisik maupun non-fisik. Jadi kayak gitu ya, Zid. Apakah sudah terjawab nih pertanyaan dari Yazid? Sudah, terima kasih Adawiyah atas penjelasannya. Baik, sama-sama Naufal. Oke, mungkin karena tadi sesi tanya jawab sudah berakhir, mungkin Bu Kori mungkin ingin menambahkan materi lembaga keuangan internasional. Ibu belum di-mute suaranya. Udah selesai tanya jawabnya. Sudah, Ibu. Ini dapat sponsor ya? Dapat sponsor dari ADB ya? Ini pakai latar belakang ADB dapat sponsor nih. Jadi, alhamdulillah ya, kelompok ini udah serius, sudah kerjasama dengan ADB-nya. Sebenarnya gedung kita yang ada dua itu, gedung kita yang ada dua itu loh, Kartini sama satu lagi apa? Kartini, Sartika sama yang MIPA itu bantuan dari ADB. Nah, ADB ya. Nah, artinya memang ada keuntungan lembaga keuangan ini. Kemarin tadi anak pagi mengatakan kalau kita banyak utang, gimana nanti bayarnya gitu ya. Nah, itu juga pikirannya sudah meluas ya. Jadi katanya berapa miliar kita udah utang. Nah, tadi kelompok ini sudah menyajikan lembaga keuangan internasional itu ada World Bank atau Ibu suka nyingkatnya WB ya. World Bank, ada IMF, ada ADB, ada Eropa Bank ya. Eropa Bank. Nah, peranan dari LKI tersebut banyak perannya di sektor pemerintah dan moneter, terutama setelah kebijakan regulasi perbankan. Jadi memang jelas mereka meminjamkan uang ke pemerintahan kita untuk moneter dan pembangunan. Ya, nah kita lihat World Bank. World Bank itu bisa juga kita sebut IBRD, International Bank for Reconstruction and Development, itu ADB ya, WB. Nah, pertama dia berdiri tahun 46 setelah kita merdeka ya, yang beroperasi tanggal 25 Juni. Kalau kita 17 Agustus 45 kita merdeka. Nah, anggotanya awalnya hanya 44 negara. Kemudian WB ini didirikan sebagai lembaga keuangan internasional untuk memberikan jaminan kredit-kredit yang ditujukan untuk proyek rekonstruksi dan pertumbuhan yang produktif. Jadi memang untuk pembangunan ya. Nah, dana rekonstruksi berasal dari modal Bank Dunia sendiri. Boleh. Udah. Kasih minum. Cucu ibu jatuh. Ya, jadi lari. Gendong. Jadi dana rekonstruksi berasal dari modal Bank Dunia sendiri yang terdiri dari kontribusi pemerintah, negara anggota, dan mobilisasi modal swasta. Jadi dananya itu tadi pagi anak-anak nanya dananya dari mana? Ya dari anggota, iuran anggota,
kemudian mungkin dari modal swasta juga boleh. Nah, modal saham Bank Dunia disusun sehingga tiap risiko kegiatannya dibebankan kepada negara anggota berdasarkan kekuatan ekonomi mereka masing-masing. Perutnya sakit nggak? Nah, Bank Dunia adalah intergovernmental yang berdasarkan pada pasal-pasal modal dunia untuk sumber keuangannya. Ingat ya, Bank Dunia adalah intergovernmental. Jadi kalau Anda ingat ini pasti bahwa Bank Dunia ini sumber keuangan, ya. Nah, peran utama yang pertama kali dilakukan adalah proses rekonstruksi negara-negara akibat Perang Dunia Kedua. Nah, setelah itu konsentrasi kegiatan untuk kegiatan pembangunan di negara-negara yang membutuhkan. Jadi tadi untuk perbaikan-perbaikan akibat Perang Dunia Kedua ya. Nah setelah itu ya negara mana yang membutuhkan dia akan bantu. Nah fungsi utama WB pertama tugas utamanya memberikan pinjaman untuk proyek-proyek produktif demi pertumbuhan ekonomi di negara-negara sedang berkembang yang menjadi anggotanya. Nah, Indonesia termasuk anggotanya enggak? Masuk. Ya. Makanya orang World Bank itu kan adanya di Amerika ya. Mereka tidak suka kita memang mereka bermusuhan ya dengan negara Cina ya. Kan Cina, kemudian Amerika, satu lagi apa ya? Mereka memang tidak suka, saling tidak suka ya. Nah, kita bantuannya ke Cina, makanya orang World Bank juga ya udah itu urusan kamu sama Cina gitu, istilahnya gitu ya. Nah, pinjaman lunak digunakan untuk industri pembangkit tenaga listrik, pembangunan jalan, ya, rel kereta api, pelabuhan bandara, saluran pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan juga ekspor impor. Nah, coba nanti kalian cari kira-kira apa sih yang dibiayain oleh Bank Dunia untuk Indonesia. Coba dilihat apakah pembangkit listrik, atau pembangunan jalan, atau rel kereta api, atau pelabuhan, atau bandara, saluran pipa migas, telekomunikasi, pertanian, industri, pengadaan air, pendidikan, dan juga ekspor impor. Coba nanti dicari ya, sehingga bisa dimasukkan ke dalam laporan di Google Classroom. Nah, keanggotaannya siapa aja? Ada IFC, ada IDA. IFC tadi artinya International Financial Cooperation, ya, kooperasi. Nah, IDA International Development Association. Nah, IFC berfokus ke negara berkembang. Jadi IFC itu ke negara kita ya, negara kita kan berkembang. Dan IDA berfokus ke negara miskin. Nah, seluruh kekuasaan WB berada di bawah Dewan Komisaris yang terdiri dari para komisaris yang mewakili negara anggota. Masing-masing negara anggota menunjuk satu orang komisaris. Ya, nggak banyak-banyak, satu komisarisnya. Nah, pertemuan Dewan Komisaris sekali tiap tahun untuk operasi WB. Untuk operasi WB ditunjukkan Dewan Direksi yang berkantor di markas besar Bank Dunia di Washington DC. Coba cari lagi, yaitu komisaris dari Indonesia. Siapa namanya? Cari ya di internet ya. Nah, kegiatan WB berlaku sebagai agen pelaksana untuk studi kelayakan sebelum penanaman modal dilaksanakan oleh UNDP. Nah, kemudian UNESCO atau FAO ya, WHO dan ILO bekerjasama dengan WB secara
ekstensif dalam mengidentifikasi dan menyiapkan proyek-proyek di bidang relevan. Jadi bukan WB-nya yang mencari dana, mencari negara yang akan dibiayain, tetapi disuruhnya adalah UNESCO, WHO, ya, dan ILO yang bekerja sama mencari negara mana yang ingin meminjam dana. Nah, kriteria peminjaman dana, tadi juga ada yang bertanya ya, apa kriterianya? Pertama, pinjaman yang diberikan adalah proyek khusus tertentu di negara anggota wilayah yang diawasi negara anggota. Jadi proyek khusus, tapi tetap aja diawasin oleh anggota. Nah, kedua, proyek layak dibiayai secara teknis maupun ekonomis dan merupakan prioritas utama bagi pembangunan ekonomi negara IBS. Jadi memang kriteria peminjamnya itu memang itu harus dibiayain gitu loh, ya. Kemudian ketiga, proyek dikelola secara baik mulai dari sebelum pelaksanaan sampai setelah selesai. Namanya uang pinjaman ya. Nggak tahu kalau orang Indonesia apakah bisa tidak dikorupsi ya. Orang Indonesia kan pinter. Entah gimana caranya supaya bisa dikorupsi dana-dana yang dipinjamkan. Nah, WB yakin bahwa negara peminjam yang prospektif tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Jadi ini tidak dapat memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang wajar dari sumber lain. Jadi nggak bisa dua-duanya. Misalnya kita minta biaya dari Cina, ya dia tidak bisa membantu. Ya sudah satu Cina aja nggak sama kita. Nah, kemudian untuk proyek non pemerintah, maka harus ada jaminan yang dapat dipercaya bahwa peminjam akan dilunasi dan pinjaman tersebut tidak menjadi beban bagi perekonomian negara peminjam. Itu ya. Jadi misalnya kita punya perusahaan, nah kita akan membangun jalan tol, kita minjem uang ke proyek tadi Bank Dunia tadi. Tapi Bank Dunia akan meminjamkan si swasta tadi dengan tidak membebankan bagi perekonomian negara peminjamnya. Gitu ya. Nah, pinjaman diberikan oleh WB umumnya meliputi sebagian atau keseluruhan jumlah biaya-biaya dari proyek yang dia usulkan dalam valuta asing. Dalam hal tertentu dapat juga dalam mata uang lokal negara bersangkutan. Jadi nggak mesti kurs dolar ya, tapi bisa juga dengan mata uang negara yang akan meminjam. Nah, secara periodik WB Bank Dunia mengirim misi ekonomi pada negara-negara anggota untuk melihat kemajuan dan masalah-masalah pembangunan dan kebijakan perekonomiannya. Kemudian penilaian meliputi kebijakan pemerintah mengenai perpajakan, investasi, rencana pembangunan bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi sumber dana yang ada, program pengembangan lembaga. Jadi Bank Dunia tidak begitu semata-mata meminjamkan uang kepada kita, tapi dilihatnya ya bagaimana kebijakan pemerintah mengenai pajak, kebijakan investasi, rencana pembangunan bantuan luar negeri, mobilisasi dan alokasi, sumber dana yang ada, program pengembangan lembaga. Makanya kemarin waktu IDB akan membangun di tempat kita, dia tentukan kita harus punya uang dulu berapa persen. Makanya di gedung N, kita kan tadinya ekonomi gedung N tuh, gedung lama ya, dibongkar habis. Tapi dia minta kita harus punya persiapan. Jadi Kemendikbud punya uang berapa, UNJ punya uang berapa, baru dia bantu untuk membangun ya. Nah, memberikan konsultasi dan saran-saran mengenai perubahan kebijakan kepada pemerintah suatu negara berdasarkan apa yang diperoleh WB dari misi ekonomi yang melakukan visit. Jadi WB-nya mengadakan visit ke Indonesia, misalnya kita minjem ya. Nah, dia adakan, kemudian dia harus menyiapkan data-data yang diminta ya. Nah, kita masuk ke International Monetary Fund.
atau IMF. Ini merupakan sister agensi dari WB, didirikan bersama dengan WB. IMF memfokus pada masalah moneter, sedangkan World Bank memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Jadi beda. Dia sama-sama, tetapi Bank Dunia memfokuskan pada pembangunan ekonomi, sedangkan IMF itu kepada moneternya. Oke. Nah, tujuan IMF, satu, meningkatkan kerjasama moneter internasional. Maka pernah nggak merasakan dolar naik? Wah, semua orang bingung ya. Itu permainan ya mereka-mereka yang kaya di Washington ya. Dia tahan dolar nggak keluar, kita kelabakan karena kita harus membayar utang. Kemudian mengembangkan kedua ekspansi dan pertumbuhan seimbang dalam perdagangan internasional. Ketiga, meningkatkan stabilitas kurs. Nah, itu kan. Keempat, menurunkan retraksi kurs. Dan kelima, memperbaiki ketidakseimbangan neraca pembayaran. Keenam, membantu usaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggota melalui pemberian pinjaman untuk proyek pembangunan produktif. Nah, IMF dan WB mengadakan rapat tahunan bersama dengan lokasi head office yang berdekatan untuk memudahkan operasi dan informasi. Kemudian 6 dari 20 direktur pelaksana WB adalah direktur pelaksana IMF. Jadi dari 20 itu 6 adalah dari IMF untuk direktur pelaksananya. Nah, kita masuk ke DB ya, DB yang membantu kelompok berapa 13 ya, kelompok 13 mendapat bantuan, di belakangnya bisa dibuat buat apa backgroundnya ya. Nah, ini ADB atau Bank Pembangunan Asia. Ini berdiri tahun 1966. Bertugas meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta bekerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan di Asia. Nah, ADB merupakan lembaga pengembangan keuangan internasional yang melaksanakan penyaluran dana, mensupport investasi, dan memberikan technical assistance pada negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya. Nah, termasuk Indonesia tadi. Dia tuh termasuk menginvestasi gedung di tempat kita kan. Nah, lama-lama nggak tahu akhirnya gimana, apakah gedung kita itu milik dia ya, saya nggak tahu. Nah, fungsi dan tujuannya menyokong investasi moda pemerintah maupun swasta ya di wilayah Asia untuk tujuan pembangunan. Makanya kalau kita lihat pembangunan di mana-mana ya, katanya seperti maaf ya di Arab itu pembangunan gedung-gedung paling tinggi. Dari mana tadi kemarin saya dapat tuh WA-nya. Itu tanda-tandanya apa? Di Arab itu tidak ada lagi batu-batu yang dulu tandus dan sebagainya, sekarang banyak pohon-pohonan, banyak gedung-gedung, bahkan Ka'bah itu tertutup dengan gedung-gedung bertingkat. Itu adalah ciri-ciri akan mendekati kiamat. Nanti semua dunia berhias. Saya ingat waktu SMA diajarin sama guru agama, semua dunia berhias. Kemudian tidak ada pembantu. Pembantu itu adalah yang tinggal di hotel-hotel. Maksudnya ya udah nggak ada pembantu. Sekarang udah bentuknya itu ya, memang udah ada. Susah mencari pembantu. Oke, kembali lagi ke sini. Kembali ke laptop. Memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk biaya pembangunan dengan memprioritaskan wilayah atau subwilayah Asia. Sangat diutamakan adalah kebutuhan dari negara-negara kecil atau negara yang sulit berkembang di wilayah Asia. Nah, menyehatkan perekonomian dan meningkatkan ekspansi perdagangan luar negeri, terutama di antara negara-negara Asia sendiri. Kemudian memberikan technical assistance, ya. Jadi bukan langsung dikasih duit. Nah, itu bahaya. Kasih duit, nggak tahu dananya, tapi dia ikut membantu
technical asistensi untuk menyiapkan. Kemudian membiayai dan melaksanakan pembangunan program dan proyek. Selanjutnya bekerjasama dengan UN dan organisasi di bawahnya untuk kepentingan investasi dan pengembangan dana suatu wilayah negara. Kemudian kegiatan dan jasa lainnya sesuai tujuan ADB. Nah, keanggotanya siapa? Ya, anggotanya ada ASCAF, ya, ASCAF bacanya, tulisannya, yaitu The Economic Commission for Asia the Far East. Nah, negara wilayah Asia dan negara berkembang di luar Asia yang telah menjadi anggota PBB. Jadi ADB itu ya anggotanya dari PBB juga dari ASCAF tadi ya. ASCAF, badan khusus PBB yang berpusat di Bangkok, Thailand, atas inisiatif negara Asia. Anggota PBB yang bertujuan memperoleh pengakuan atas status Asia yang baru dalam negara dalam segala kejadian dunia, termasuk finansial dan non-finansial. Jadi di Bangkok ya, karena memang di Asia kantornya. Nah, aktivitas ADB memberikan fasilitas pinjaman dengan tetap mempertimbangkan tidak berakibat pada tekanan pada neraca pembayaran negara IBS. Nah, evaluasi proyek tadi kan juga ada sudah dibahas tuh dari penyaji bahwa memberikan fasilitas. Tapi selain memberikan fasilitas, dia juga ada evaluasi proyek. Meliputi kondisi kelayakan ekonomi, teknik dan keuangan, teknologi baru, peningkatan kesempatan kerja ya. Nah, kemudian ada juga jasa konsultasi dan tenaga ahli untuk misi tertentu berdasarkan kontrak proyek jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kemudian ada Aerobank ya, Aerobank. Kelompok penyaji ada nggak tadi Aerobank? Sudah bahas Aerobank? Radi? Kami bahasnya itu The World Bank, IMF, ADB, sama ISDB, Bu, Islamic Development Bank. Oke, nggak apa-apa ya. Ada Aerobank. Ini adalah bank komersial yang memfokuskan kegiatannya di Eurocurrency Market. Jadi memang dia swasta ya, komersil. Nah, ciri khusus Aerobank ini dapat memberikan pinjaman dalam palas, salah satu bentuk dari euro currency dengan bunga yang lebih rendah. Menerima deposito falas mana saja dengan bunga lebih tinggi. Nah, kenapa bisa memberi pinjaman bunga rendah dan deposito bunga tinggi? Karena Aerobank tidak terkena dengan reserve requirement yang dibebaskan oleh bank sentral tempat bank tersebut terdaftar beroperasi. Jadi tidak dapat reserve requirement-nya. Nah, reserve requirement itu permintaan atas cadangan likuidasi bank mengacu pada kemampuan bank untuk menaikkan sejumlah dana tertentu dalam waktu tertentu. Jadi kalau kita bank misalnya di bank kita ya, BCA atau Mandiri itu harus punya reserve requirement-nya, yaitu dana likuidasi untuk apabila terjadi tagihan-tagihan dan sebagainya dia sudah punya likuidasinya. Atau memiliki sejumlah sumber dana yang dapat memenuhi seluruh kewajibannya. Kalau di Bank Dunia, bank ini tadi tidak dikenakan itu karena tidak ada jaminan bunganya, sehingga dia tidak perlu menyiapkan dana untuk likuidasi, dia bisa membayar bunga pinjaman yang tinggi dan deposito yang tinggi ya. Nah, Eurocurrency ini disebut juga external money market, yang meliputi bank-bank yang menerima deposito dan memberi pinjaman dalam valuta asing. Pihak ketiga dapat menyimpan dana dan dapat menikmati fasilitas pinjaman. Kemudian dengan fasilitas yang lebih menarik tanpa RR ya, tadi tanpa pajak likuidasi tadi dari bank sentral, tapi kenapa tidak semua atau tidak terlalu banyak pemilik dana dan peminjamnya beralih ke Eurocurrency market? Satu alasan penting bagi banyak pemerintah suatu negara yang membuat aturan pengendalian lalu lintas valuta atau exchange control, yaitu membatasi para pemilik dana dalam menginvestasi dananya di luar negeri. Yaitu kita, kenapa orang Indonesia tidak ikut aja Eurocurrency itu supaya tidak kena tadi RR-nya, tapi pemerintah kita membatasi, jangan semua lari ke luar negeri. Nah, skema neraca Aerobank
ada ya biasalah, nggak usah dibuat lah ya, ada aktiva, ada pasiva pasti itu ya. Kemudian hubungan perbankan Indonesia dan Eurobank, faktor liability management, konsep liability management bertujuan mendapat cost and fund yang minimum, fasilitas swap cover dari bukan swap suntikan ya, dari Bank Indonesia menjadi peluang buat perbankan. Dikarenakan no retention di atas, maka kegiatan operasional Eurobank telah memberi peluang yang sangat menarik bagi perbankan Indonesia untuk mencari dana atau funding yang lebih murah ke pasar euro currency ataupun menempatkan dana valuta asing yang ideal ke pasar euro currency. Nah, kalau bank devisa di Indonesia jika meminjam dana ke Eurobank, maka akan dibebankan bunga sebesar LIBOR ya, LIBOR plus 0,8%. Jika meminjamkan selain Eropa Bank, maka dibebankan bunga berlaku lebih tinggi. Kalau kita tidak minjem di Eropa Bank, itu lebih tinggi, yaitu LIBOR ditambah 3/8%. Ya, untuk kelebihan dana yang ideal dalam bentuk falas yang tidak dialokasikan kredit, maka Eurobank adalah alternatif dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan non-Eurobank lainnya. Ayo yang punya uang silakan nyimpan uang di sana. Oke, ini kita lewatkan Bank Pembangunan Indonesia ya. Oke, ada juga nih Bank Pembangunan Indonesia, Bank Investasi Pembangunan Negara Islam ya. Nah, Bank Pembangunan Islam, tadi ada yang menyebut ya, dalam kelompok ada pembangunan Islam, itu merumuskan masalah transfer, clearing, serta statement antara bank Islam sebagai langkah awal menuju terbentuknya sistem ekonomi Islam yang terpadu. Tadi yang syariah ya, saya dengar tadi ada yang menjawab. Kemudian membantu mendirikan institusi sejenis bank sentral syariah di negara-negara Islam. Kemudian mendukung upaya-upaya bank sentral di negara Islam dalam hal pelaksanaan kebijakan yang sejalan dengan kerangka kerja Islam. Keenam, mengatur administrasi dan pendayagunaan zakat. Ketujuh, mengatur kelebihan likuiditas bank-bank sentral negara Islam. Nah, Badan Investasi dan Pembangunan Negara Islam, fungsi badan ini mengatur investasi modal Islam, menyeimbangkan antara investasi dan pembangunan negara Islam, memilih lahan atau sektor yang cocok untuk investasi dan mengatur penelitiannya, memberikan saran pembangunan teknik bagi proyek-proyek yang dirancang untuk investasi regulasi di negara-negara Islam. Itu tujuan dari pembangunan negara Bank Indonesia, Bank Pembangunan Negara Islam. Baik, sampai sini udah capek ya. Jam 2, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan yang saya tugaskan tadi ya dicari ya, bangunan apa yang dibantu oleh World Bank, Bank Dunia, kemudian siapa direksi orang Indonesia di sana. Itu aja tugasnya. Tolong ya, yang rajin-rajin nih. Biasanya bapak-bapak, anak laki itu rajin lihat internet ya. Cari di internet. Saya nih kewalahan kalau lihat internet, matanya udah silau. Baik, ada yang mau bertanya silakan. Alhamdulillah kita diskusi dari jam 1 sampai jam 2:13. Ini kelompok penyajinya sangat antusias ya, karena dia di belakangnya sudah ada background dari kegiatan ini ya, IDB. Nah, itu berarti kan memang membangunkan atau membuat mata ibu silau. Oh, ini penyajinya. Enggak dari tadi saya cari, Rifki kamu maju lagi atau Nabila kamu ngapain. Nah, karena ada itu bagus dicontoh ya. Kemudian tadi banyak pertanyaan dari teman-teman kalian, semuanya sudah terjawab dan semuanya sudah memahami. Insya Allah kalau ada
pertanyaan, boleh kita WA atau bertanya melalui Japri. Kemudian jangan lupa tugas yang saya berikan tadi, yaitu cari proyek-proyek yang dibiayain oleh Bank Dunia. Bank Dunia, IDB, dan sebagainya. Tadi contoh IDB sudah saya kasih tahu ya. Kemudian siapa komisaris yang mewakili Indonesia di Bank Dunia. Oke, itu aja tugasnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin.